Halo teman-teman subscriber dimanapun kalian berada. Kali ini ada sebuah unit motor Tiger Evo ya. Dan motor ini suaranya nggak enak banget. Di sini kita lihat kondisinya seperti ini. Masih lumayan sih, tapi kayaknya habis dibongkar-bongkar sama bengkel sebelumnya. Menurut informasi, ini motor sudah masuk beberapa bengkel, tapi hasilnya masih sama saja. Tenaganya mentok di 80, kemudian suaranya sangat kasar, dan kalau nanjak suka timbul suara tak 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 tak. Itu sih menurut ceritanya. Kita belum tes seperti apa. Kita ambil aja kesimpulan dari si pemilik menyampaikannya seperti itu. Kita dengarkan suara mesinnya sekarang. Oke, ini suara mesinnya pada waktu stasioner. Kita coba putar di 1000 rpm. Ya, suaranya seperti ini. Kasar sekali ya. Kita coba naikkan gasnya. Oh, motornya merebet dan suaranya kemerungsung sekali teman-teman. Kita coba kopling. Kalau di kopling malah makin kenceng suara ngaklaknya. Oke, di sini suara koplingnya bukannya adem, kalau di kopling malah makin klak 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 gitu. Kemudian dari area silinder kopnya ini terdengar suara kletak 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 gitu. Oke, dan kita langsung bongkar saja. Oke, pada bagian ini sudah kita bongkar. Kalau dilihat secara sekilas, ini seperti tidak ada suatu masalah. Namun, kenapa kalau dikopling dia makin keras suaranya, kayak ada yang lobok gitu? Kita cek bagian crankcase-nya, dan di sini nyaris tidak ada gerakan sama sekali. Tapi gerak kanan kiri itu ada. Dan buat teman-teman pengendara tipe motor tegak, kalau gerak kanan kiri itu sah, ya. Kalau tidak gerak malah biasanya akan timbul suara dengung. Gerak kanan kiri ya. Jadi ke sana dan ke sini. Namun itu punya jarak toleransi. Tidak boleh terlalu banyak. Itu kayak gitu ya. Jadi kalau kalian punya motor gini dibuka kok gerak kanan kiri, tapi sedikit, itu tidak menjadi suatu masalah.
Namun jika gerak ke atas, ke bawah, atau ke belakang dan ke depan, ini masalah, berarti laharnya rusak. Kemudian di sini pastikan lahar ini tidak rusak. Cara mengetahui lahar ini tidak rusak yaitu dengan cara diputar. Kalau dia diputar enteng dan tidak timbul suara, maka lahar ini aman. Kemudian apa sih penyebabnya motor ini kalau dikopling malah klak-klak-klak-klak-klak-klak-klaknya makin kenceng? Masalahnya ada di sini. Ini adalah gigi atau bahasanya roda gila, gigi sekunder atau roda gila ya bahasanya. Nah, gigi ini terkoneksi dengan kinerja daripada mesin itu sendiri. Dia menghantar tenaga kerja mesin. Nah, di sini ada penghubung yaitu namanya kopling dan hash kopling. Tanpa ini, tenaga mesin tidak bisa disalurkan ke rasio. Dan jika tanpa ini kemudian dikonekkan langsung, rasio akan cepat rusak karena tidak ada peredam kejut atau pemutus perform daripada motor ini sendiri. Maksudnya, mesin akan terus berputar. Sedangkan pada waktu perpindahan rasio dari gigi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, dia butuh putaran mesin yang rendah, bahkan tidak berputar. Nah, untuk mengakali itu, maka digunakanlah metode kopling sebagai media pemutus putaran mesin dengan konektor atau rasio itu sendiri. Nah, masalahnya di sini adalah ini. Perhatikan baik-baik. Aluminium tak dudukan penahan plat kopling ini dengan gigi yang ada di sini tidak bergerak bersamaan, melainkan bergerak sendiri-sendiri. Ini masalah. Contoh, kita gerakan rumahnya. Nah, ini goyang, sedang ini tidak. Ini masalah. Kemudian di sini kita lihat susunan kampas koplingnya. Ini tidak menggunakan sesuai alur yang ada. Harusnya salah satu plat kampasnya masuk ke sini. Karena sudah disediakan dari pabriknya, coakan ini adalah untuk penahan plat salah satunya di sini. Dan ini disusun sejajar seperti ini. Kenapa bisa berbeda dan apa efeknya? Jelas akan menjadi suatu perbedaan efek. Di sini pasti kampasnya akan lebih cepat aus dibanding dengan yang metode dipisah di sini. Kurang lebih seperti itu. Alasannya seperti apa? Kita bahas di lain video. Kalau teman-teman punya motor ini gerak bersamaan, sorry sebentar. Nah, kita sering nemu ya kasus ini gerak. Ini memang harus gerak. Tidak boleh tidak gerak atau tidak bebas. Namun dia harus bersama-sama. Antara ini dengan ini harus kencang dan tidak boleh bergerak sendiri-sendiri. Contoh, ini motor bergerak sendiri-sendiri. Ini dia diam, dia gerak. Maka ketika teman-teman melakukan tekanan kopling, justru ini akan semakin bebas dan dia akan semakin menimbulkan suara sebab getar. Oke. Dan suara ini akan cukup keras ketika mesin berputar. Dan ketika tekanan kopling dilakukan, maka dia akan bertambah gerakan seperti ini. Kalau gerak bareng-bareng nggak masalah. Karena ketika gerak bersamaan, maka hanya akan timbul suara kecil sekali, nyaris tidak terdengar. Namun sebagaimana motor tipe sport akan terdengar suara klek 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 klek, itu normal. Kalau ini gemplotok, bukan hanya ngeglek saja. Oke, kita bongkar ini. Lanjut di bagian ini, kita perhatikan bersama-sama di sini mur koplingnya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya kondisi murnya. Ini mur crankcase dan ini adalah mur kopling. Istimewa.
Dan kita lihat bagian tag di sini bocor apa tidak. Dan perlu teman-teman ketahui, pada bagian ini tidak boleh bocor. Apapun alasannya, bagian ini tidak boleh bocor dengan penutup yang ada di sini. Jadi bagian ini dengan bagian ini tidak boleh bocor. Kalau di sini bocor, nanti akan menyebabkan sirkulasi oli yang menuju ke karkas itu sendiri tidak baik. Perhatikan di sini ada lubang, dan lubang ini mendapatkan transferan oli dari baknya yang ada di sini. Nah, bak ini sebentar saya fokuskan terlebih dahulu. Nah, ini adalah jalur dari pompa oli. Pompa oli akan mendorong minyak ke sini dan menekan dia ke sini, kemudian mendorongnya ke sini dan dia terkoneksi dengan ini. Di sini akan bertemu di sini. Nah, seperti ini. Di sini ada pegas, tujuannya adalah untuk membuka. Kalau teman-teman perhatikan dengan baik, nah, ini ada lubang dan dia terkoneksi ke sini. Ketika dipasang dia akan tertekan. Kenapa dikasih pegas? Agar terus menempel ke bagian dalamnya sana, agar terus menempel dan oli akan mengalir masuk. Kemudian seluruh residu kotoran akan ditampung di bagian sininya karena ini berputar. Dan hukum sentrifugal, yang lebih berat pasti akan terlontar lebih dahulu. Sebagaimana residu oli lebih berat daripada cairan oli, maka dia akan terkumpulkan di sini biasanya. Kemudian seluruh kotoran itu tidak ikut ke dalam crankcase. Dan oli ini akan masuk ke dalam pipa yang ada di sini. Dan ini masuk ke dalam sana. Lalu di dalam sana akan terurai untuk membasahi karkas. Ya. Jadi apabila ini bocor, maka bisa dipastikan nanti karkas dan setangnya akan cepat rusak. Karena sistem aliran oli yang menuju ke dalam sini dan membasahi karkas itu sendiri tidak maksimal. Oke. Lanjut ke bagian area hose couplingnya. Ini adalah rumah kopling atau hose coupling atau apa aja lah, terserah kalian pahamnya. Di sini karetnya sudah diganti dengan metode manual. Ya, umumnya dilakukan penggantian secara manual. Dan di sini kelingannya ya lumayan. Kemudian di sini kita perhatikan baik-baik, gerakan kanan dan kirinya aman. Dia tidak kocak atau span, tapi dia kendor di sini. Oke, bisa dimengerti. Inilah penyebab suara manakala kopling ditekan timbul suara dak 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 dak. Karena ini dengan ini kurang sepan, bukan gerakan kanan kiri. Tapi kalau ini goyang kanan dan kiri, seumpama dia begini, antara ini dengan ini terus diputar, dia ada spasi, maka suara akan timbul setiap kali lepas kopling, timbul suara klek 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 klek. Kalau ini kopling ditekan timbul suara karena ininya goyang. Oke. Kemudian di sini adalah penjepit daripada kopling itu sendiri. Tadi saya sudah katakan, apabila susunannya tidak benar, maka salah satu kampasnya akan bermasalah. Kalian perhatikan di sini, harusnya kampas kopling ini berada di sebelah sini, sebagaimana alur saut yang ada di sini. Perhatikan di sini, ini adalah untuk kampas paling tinggi akan berada di bagian sini. Karena ini disusun secara sejajar, maka dia akan terkalahkan pada plat yang kedua. Perhatikan, kampas yang di sini lebih habis duluan. Harusnya ini ada spasi dan celah, tapi karena ini aus maka spasinya hilang dan yang lain masih ada spasi. Perkara yang sederhana dan sepele. Kalian pikir dengan menyusunnya dengan satu posisi itu aman dan sah-sah saja. Tapi kenapa dari sananya dibuat dengan metode seperti ini? Itu tujuannya untuk membagi sirkulasi oli agar lebih merata, terutama pada bagian kampas yang paling geraknya aktif adalah kampas yang paling depan. Kampas ini akan mengalami titik tekan lebih daripada kampas yang di belakang dan di tengah. Karena kopling ini menggunakan metode outer.
Jadi ketika kalian menekan ini, maka dia yang akan lepas duluan. Nah, kampas kopling akan lebih cepat habis pada gesekan yang paling maksimum, yaitu pada bagian sisi luar. Karena ini ditekan ke dalam, maka dia yang akan lepas duluan. Dan disinilah gesekan terjadi secara terus-menerus setiap kali teman-teman melakukan tekan kopling. Dan apabila sistem pembagian sirkulasinya tidak sempurna, maka dia akan lebih habis duluan. Oke, sampai di sini semoga bisa dimengerti dan bisa dipahami permasalahan untuk sekitar area koplingnya saja dulu. Ditunggu video kita selanjutnya di bagian engine, di mana mesin bagian tengahnya ini timbul suara geledak-geledak dan suaranya sangat kasar. Kemudian di bagian headnya, setiap kali dilakukan tenaga nanjak ini akan terdengar suara seperti knocking, bagian knocknya. Agar video tidak terlalu panjang durasinya dan setiap bagiannya akan menjadi paham tersendiri buat teman-teman pemirsa. Terima kasih. Selamat belajar dan terus belajar untuk memahami teknik otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.